balik lagi di Cings Channel. Jadi apa kabar teman-teman? Gimana? Kalian udah seru dengan hidup kalian belum? Asik. Gila. Mau tahu apa yang buat lebih seru lagi? Apa? Jangan di skip iklannya. Iya. Tadi nggak begitu tuh. Saya kaget juga gue, tapi oke lah. Oke Karena lah. masuk. Oke, jadi kali ini kita mau ngapain? Jadi karena kita ngomongin keseruan, kita ngomongin apa, Bet? Tromol. Nice. Thank you temanku untuk memancing. Jadi kali ini kita akan membahas, akan ngebahas sih. Jadi kita akan menjelaskan bahwa tentang tromol. Yoi. Jadi kali ini kita akan berada di konten ciri-ciri tromol Vespa yang tidak layak pakai. Waduh. Gitu. Tapi sebelum lanjut, gue mau nanya dulu nih ke lu. Lu tahu gak apa itu tromol? Yoi, gue tahu tromol itu adalah sebuah benda yang bulat. Iya, kalau kotak jalannya ketuplak-ketuplak. Ketuplak sana. Jadi fungsi tromol itu adalah memiliki, ini kita ngomongin secara pengereman ya. Iya. Jadi itu fungsinya itu bisa menghentikan kendaraan dengan nyaman dan aman, Ben. Bener. Jadi lu nggak perlu kaget, apalagi lu ngerosot-ngerosot gitu tuh. Kan ada tuh orang yang kadang gitu tuh kalau ngerem. Iya. Sampai selalu ngerem ya. Coba lu di situ naik motor. Set gitu. Oh gitu. Sampai maju gitu ya? Sampai maju gitu. Kadang joknya dikasih gitu. Biar licin. Biar licin. Tapi pengertiannya itu ya. Artinya si tromol ini berfungsi untuk mengerem Vespa lu gitu. Iya, dengan nyaman. Menghentikan, ya dengan nyaman. Nah, kenapa kita membahas ciri-ciri tromol yang tidak layak pakai? Karena Vespa ini kan umumnya kebanyakan masih pakai rem tromol kan. Yoi, bener tuh, Bet. Depan dan belakang tuh masih pakai rem tromol. Nah, rem tromol ini sebenarnya banyak juga nih yang perlu diperhatikan. Yoi, bener banget tuh, Bet. Karena tidak seperti rem cakram yang terlihat piringannya. Jadi kalau cakram kan enak ya. Iya. Kalau misalnya bengkok ketahuan. Terus kalau misalnya karat ketahuan. Tapi kalau tromol kan enggak, karena pengereman di dalam tromolnya. Nah, makanya kita kasih lihat nih, kita bakal ngejelasin ke teman-teman ciri-ciri tromol Vespa yang harus diganti. Nah, itu. Ciri-cirinya apa tuh, Cing? Yang pertama apa tuh, Bet? Ya, thank you. Gua nanya ditanya lagi. Yang pertama adalah berkerak. Yoi, itu berarti dia kalau tidur ileran ya? Enggak dong. Maksudnya berkerak di sini adalah mungkin ada bercak-bercak. Bercak-bercak. Kan kalau tromol kan dia kan di bawah kan letak ya di roda. Iya. Jadi kena kena becekan, kena hujan, kena panas, dan jarang juga diperhatikan gitu kadang-kadang. Nah, karena keraknya tersebut, Bet, itu bisa menjadikan nimbulnya itu karat. Nah, bener. Nah, itu kalau misalnya lu jual di pasar emas tuh mungkin laku kali ya. Oh, maksudnya emas 24 karat. Iya. Tapi kan beda karatnya. Oh iya, lucu lagi. Karatnya beda dong. Iya. Kalau karat emas kan karat berharga. Kalau ini kan karatnya korosi. Oh iya. Merusak. Jadi merusak hidup orang juga tuh. karena kan kalau misalnya lu ngerem tromol karatan kan bisa nabrak, menimbulkan kecelakaan. Jadi itu harus diperhatikan juga. Bener tuh, Bet. Tuh. Selanjutnya apa? Biasanya tuh karena udah berkarat nih, pasti otomatis dia tuh daya cengkramnya, ngeremnya kampasnya itu ke tromol itu pasti berkurang. Daya cengkramnya berkurang ya. Makanya jadi pengeremannya itu jadi nggak pakem. Benar sekali. Pakem itu KBBI nggak sih? Kayaknya KBBI. Pakem itu kan itu apa? Berhenti. Iya, emang. Oke, yaudah. Jadi kalau misalnya lu dibeliin polisi, mas pakem. Tolong pakem, tolong berhenti. Bener. Terus apa lagi tuh, Bet, selain pakem, Bet? Nah, yang terakhir adalah bunyinya agak kasar gitu loh. Wah, nggak punya attitude lagi tuh. Bener, 3 video begini mulu ya. Kalau direm gitu ya? Maksud. Enggak, maksudnya bunyinya. Oh, bunyinya. Biasanya bunyinya serok gitu. Artinya berarti si kampas remnya ini sama tromol tuh berarti ada karat yang nempel di tromolnya biasanya. Iya, benar tuh, Bet. Jadinya nggak menggrip sempurna, makanya menghasilkan suara tak. Ada yang nge-DJ di dalam ya.
Aduh, lucu aja tuh gitu. Iya, maksudnya di sini si remnya ini jadi terhalang oleh karat. Yoi, bener tuh, Jadi ketika lu ngerem tuh, ketika lu jalan, si karetnya ini tuh nyentuh inian remnya, kampas remnya. Iya, bener tuh, Bet. Dan ketika lu rem jadinya yang kena si karatnya. Gitu. Makanya tuh menghasilkan suara tadi apa? Ya. Trok dong. Iya, canda mulu. Nah, kok humor terus. tapi kan itu ciri-cirinya, Cing. Iya. Maksudnya ciri-ciri yang perlu diperhatikan lah. Yoi, bener tuh, Bet. Nah, tapi kan berarti kan ada akibatnya. Pasti. Nah, akibatnya tuh apa? Yang pasti nih karena tadi rem lu bunyi serok-serok gitu ya, bersatu dengan karat. Namanya kampas itu dari kayu ya. Jadi ketika ada karatnya, ngegripnya nggak sempurna, itu bisa menghasilkan rem lu jadi blong. Wah, jadi nggak pakem lah bener. Nggak pakem, jadi blong. Dan ini bisa berlaku untuk kedua-duanya, maksudnya depan dan belakang gitu. Yoi, bener tuh. Apalagi yang belakang ya, karena kan Vespa lebih banyak menggunakan rem belakang. Iya, bener. Jadi kalau misalnya rem belakang lu tromolnya udah mulai ngaco gitu, lu udah kencengin tapi nggak kenceng-kenceng, nah itu juga salah satu ininya tuh, faktornya tuh. Benar. Terus Bet, selanjutnya itu velg lu itu juga bisa ngaruh ke peang, Bet. Iya, karena jadi terkikis. Iya, jadi terkikis. Kalau terkikis itu maksudnya gimana sih? Maksudnya kenapa bisa terkikis sih itu? Nah, ini analoginya aja ya. Di dalam tromol itu ada sebuah kayak apa sih namanya? Kayak gear gitu lah. Dari as roda ke situ ada tromol. Nah, situ itu masuk tuh baru. Oh, gearnya. Nah, kalau gearnya itu udah habis, otomatis bakal terkikis. Nah, jadi lajunya tromol itu nggak jelas. Makanya pelek bisa jadi peang juga. Oh, gitu. Jadi bisa ternyata kalau tromol lu nggak bagus lah gitu hitungannya. Ngaruh juga ke pelek ya? Ngaruh pasti, Bet. Cepat atau lambat tuh bakal terkikis dia. Gitu. Yang selanjutnya, Pemutaran mesin bisa tertahan karena tromol tidak berfungsi dengan selayaknya. Balik lagi ke poin tadi, karena dia tidak gear-gear dari as roda ke tromol itu tidak bersatu, makanya itu dia. Jadinya dia tromol rodanya muter nih, tromolnya diem aja. Oh iya benar. Jadi istilahnya apa, si mesin ini nih bekerja lebih keras untuk menggerakkan roda. Benar Karena sekali. tromolnya nggak gigit lah itu. Terus yang terakhir apa tuh, Cing? Jadi tuh kalau lu biarin lebih lama nih, lu udah tahu nih tromol lu rusak nih, anjing rem gua udah blong, terus mesin gua jadi nahan karena nggak ngegigit kas roda. Nah itu lama-lama tuh sepi lu sama kelah roda lu itu bakal bisa rusak, Bet. Sepi itu. Iya. Maksudnya sepi yang mana tuh? Kayak gini ya sepi. Sepi itu yang mana sih maksudnya? Sepi itu yang apa ya? Sepi itu ini biasanya ada di roda depan ya. Oh, ganjel. Ya kayak buat ganjel gitu. Yang kecil gitu bukan sih? Ya. Yang bentuknya kayak bulan sabit ya? Ya benar. Setengah lingkaran. Setengah lingkaran. Kalau buat yang belum tahu tuh ntar ada fotonya dikit. Iya, kalau bulan sabit kan bulan sabit gitu. Iya, maksudnya kayak bulat lo belah tengah gitu. Salah aja gue, anjing. Aduh. Jadi itu bisa menyebabkan kerusakan. Bisa menyebabkan kerusakan, Bet. Kenapa? Kan dia cuma ngeganjel. Ya karena dia perputarannya nggak pas, kemudian nih si tromolnya Waduh, gampang berubah. gampang berubah. Nah itu pasti daya tahanan tenaganya itu berbeda-beda, Bet. Jadi si yang ngeganjel juga jadinya nggak, misalnya nih tromol harusnya muternya rata nih. Ya. Tapi karena misalnya nggak rata, jadinya goyang-goyang, jadi tenaganya tuh nggak jelas lah. Ya, terus jadinya yang ngeganjel juga kayak anjir gue udah ganjel ini tapi muternya masih ngaco nih. Anjir, gue udah mempertahankan ini. Iya gitu, akhirnya menimbulkan kerusakan. Kalau lahar itu lahar roda maksudnya? Lahar ya lahar roda. Nah tapi apa lagi setelah itu? Menurut gue sih yang gue tahu sih itu doang nih, tapi gue nggak tahu nih teman-teman ada lagi nggak sih kayak ciri-ciri tromol rusak itu, terus akibatnya apa kalau rusak? Kalau misalnya kurang, lagi-lagi biasa komen di kolom komentar karena adminnya sangat malas. Nggak ramah dong. Ramah dong. Tapi sebelum ini gue mau nanya dong, Cing. Apa tuh? Lu Nanya sendiri mulu. pernah nggak punya kejadian atau punya pengalaman tentang tromol nih, misalnya apa tromol lu
pas lagi jalan tromol lu nggak enak atau tiba-tiba lu remnya blong gitu. Gue nggak punya bet. Tapi aman-aman aja ya. Aman-aman aja, karena masih bisa diakal-akalin lah. Oh iya, sama satu lagi mungkin ini ya tambahan kalau tromol lu ya udah nggak bagus gitu, biasanya dalamnya tuh udah tipis. Iya benar, udah tipis banget tuh. Jadi kalau misalnya rem lu nggak enak nih, terus udah ganti kampas, udah lu tarik kabelnya, tapi masih nggak gigit juga, berarti tromol lu udah tipis, udah lingkaran dalamnya ya. Misalnya ini misalnya contoh tromol nih, ini misalnya ininya buat neken gitu kan, terus dia makin megar kan, sedangkan si kampas remnya itu tetap di tengah. Jadi begitu megar nggak nyampe kampasnya. Karena dia udah tipis, udah nggak tebel lagi gitu bagian dalamnya. Mungkin itu aja sih tambahan dari gua. Gue pengen ngelucu tadi tapi terlalu lama ntar takutnya. Iya. Jadi mungkin segitu aja konten kita kali ini, dan mungkin teman-teman juga ada yang tahu ya penyebabnya. Feeling gue sih udah banyak yang tahu nih. Tapi kalau lu tahu jangan lu skip iklannya. Nah bener, dan kalau misalnya teman-teman punya pengalaman yang lain gitu atau punya perbedaan pandangan, dan punya kayak ini kurang nih, gua nggak kayak gini nih, harusnya ada lagi, ya biasa. Perbedaan pandangan itu lebih baik teman-teman dibandingkan kamu mandangin dia doang. Bocor juga ketawa kan? Kalian ketawa karena nggak lucu kan? Tolong ini jangan di skip ya. Editor tolong ya. Ini kali bete. Udah, karena udah mulai garing dan biasanya di komen kadang-kadang, lu garing lu gitu. Makanya jangan sering-sering ngelucu dah. Kalau garing jangan dikeluarin dah. Ya kan, udah kan? Kayak kerupuk tuh. Iya bener. Oke, jadi gitu aja mungkin konten kita kali ini. Garing niji. Kurang lebihnya mohon maaf. Gue lanjut aja, nggak usah didengar. Gue cabut. Sebelum gue cabut jangan lupa di like. Jangan lupa di komen karena lagi-lagi apa tuh Bet? Lagi-lagi adminnya sangat ramah. Gue nggak mau bertel-tel ya. Gue mau serius. Jadi jangan lupa di subscribe dulu. Jangan lupa di share ke teman-teman kalian kalau konten ini berapa tuh. Ada pesawat. Satu ya. Pasti lu tahu nih ya. Gue ngomong apa nih? Selalu dukung anak-anak muda yang kreatif seperti kita. Iya. Dan jangan lupa di follow juga akun sosmed kita di Instagram ada @channel. Dan di TikTok sama juga namanya @channel. Di sana banyak informasi yang menarik teman-teman yang nggak ada di YouTube. Makanya perlu banget buat kalian tuh nge-follow atau nge-subscribe. Follow TikTok aja. Apaan? Follow juga ya? Follow juga. Itu penting banget. Kalau bisa mau nanya-nanya langsung aja ke IG-nya ya. Yoi. Suka nanya-nanya tuh. Lu gak lucu cing ya. Kalau itu sih lebih kehujatan. Aja. Jadi gue cabut. Gue El cabut. Sampai bertemu di konten kita selanjutnya. Bye bye.